dan selamat datang di Cashless Podcast. Podcast yang ngobrolin topik-topik terkait gizi dan kesehatan dari sudut pandang masyarakat. Bersama saya Punta, saya Awi. Halo. Jadi di bahasan kali ini kita akan membahas soal tidak tahu. Jadi kita mulai saja dari bahasan pertama soal diabetes. Ya, diabetes itu prevalensinya naik di Indonesia. Nggak hanya orang tua saja, jadi sekarang mulai dari anak-anak pun mereka ikut-ikutan kena diabetes, bro. Padahal ya di saat pemerintah menggadang-gadang bukan isu ya, menggadang-gadang jangan gadang-gadang tiada arti. Begadang itu beda lagi. Pengennya Indonesia emas, Indonesia ini, tapi bocah-bocahnya udah sakit dari kecil, udah gagal jantung bukan, gagal ginjal segala macam. Ya tentu saja itu merupakan masalah ya di Indonesia, mas. Diabetes. Kira-kira apa yang bikin diabetes naik? Konsumsi gula darah yang berlebih. bukan dari konsumsi. Kenapa hampir kalau nyedot darah manusia orang Indonesia gitu kena diabetes juga enggak ya? Mungkin. Hampirnya orang Jawa kali ya, suka yang manis-manis gitu. Nah, dikasih darahnya udah darah manis gitu ya. Sebelum disudah cek dulu ya. Breaknya berapa? Break gula darah. Kalau vampirnya orang Sunda kayaknya nggak suka gitu. Yang panas berarti. Yang ada lalapannya. Tapi ya itu achievement baru Indonesia. Jadi ada peningkatan lah yang bisa kita banggakan. Enggak dibanggakan. Nggak bisa dibanggakan. Peningkatan nih ya. Ini peningkatan prevalensi penyakit. Tapi itu di kancah internasional jadi pembahasan. Jadi booming. Tapi ya itu peningkatan prevalensi penyakit apapun itu, penurunan ketersediaan Nah, sudah cocok. cocok dari bahasan kita yang sebelumnya soal membentuk kembali seleksi alam. Combo yang mantap. Masalahnya nambah, solusinya ngurang ya. Tapi ya itu sih. Tapi ya kita bisa lihat lah apa namanya yang viral saat ini yang memang sesuatu yang dibalut kemanisan. Yang lagi inilah jadi culture-nya anak muda banget kan, ngopi, nongkrong di tempat kopi. Itu yang jadi misalnya signature-nya di tempat-tempat kopi yang bikin terjualnya, yang menjualnya itu itu kan yang berbaru manis semua. Kopi susu gula aren, karamel, kopi susu gula batu. nggak ada. Ini kira teh poci. Diaduk lama gitu. Jok lagi. Iya, kenapa nggak ada ya? Kan jadi ada seninya gitu. Setelah gue pikir-pikir lucu juga itu kopi susu gula batu. Coba bikin kopi santan sekarang. Yes. Rasanya apa itu kopi santan? Kamu udah pernah coba? Dia ada Masalah. santan-santannya. Ya masalahnya kan santan kan kolesterol gitu kan, ditambah yang bikin diabetes, jadi kolesterol diabetes. Santan. Santan gula aren. Itu nikotin bikin begadang, istirahatnya kurang, dianya nongkrong, aktivitas fisiknya kurang, Waduh. combo Nanti meningkat lagi jadi kopi opor. udah ada gulanya. Jadi santan doang. Tadi tambah opor gitu.
Mungkin nantinya di konsentratkan kopi gudeg. Udah pakai santan kan? Pakai santan. Pakai santan, pakai gula merah tuh bener tuh. Kopi susu, gula aren kan. Peningkatannya kopi gudeg. Susunya susu ini ya, coconut milk. Santan. Susu kelapa. Kita langsung dibantai orang Italia. Salah. Es cappuccino cincau itu udah jadi paksa. BTW tentang undang-undang itu pajak gula itu kan gimana ceritanya? Nggak tahu. Kayaknya kemarin gitu. Kayaknya susah juga sih, soalnya pemain semua. Kan lagi kalau WD atau tempur mas. Ganti. Kasus yang lalu kita udah lupa semua. Iya, jadi lupakan. Isunya kan udah ganti-ganti. Iya, 300 T udah hilang. Si Cortex ini nggak tahu apa kelanjutannya. Kemarin katanya di stop sementara karena Sementahun ini. 1,3 T kan itu. Iya, Nah, jadi dipsik itu harusnya. itu mas ganti. Buset mana ya? Jangan gitu. Ya, kayak apa sih? Iya, Ganti. agak berat itu kalau kemana 1,3 T itu agak berat. Ya kalau mau ada uang tutup mulut kayak kita nggak apa. Makanya ya. Makanya. Ini kita akan memberikan insight bisnis baru lah di Indonesia, yaitu adalah buka klinik hemodialisa atau klinik cuci darah. Itu kayaknya prospeknya 10 tahun lagi mantap. Oh iya, Hanya nggak jauh 10 tahun. nggak sempat. Bisa lebih cepat. Sekarang aja udah peningkatan tinggi. Ya juga sih. Nggak jauh-jauh cepat itu BB-nya. Iya, BP-nya kayaknya cepet deh. Karena ini banget kan, mahal pertama, mahal. Pasiennya banyak, Sekarang pasiennya banyak. Dokternya kurang. dokternya kurang. Bener, BP-nya cepet banget tuh. Iya. Jadi kalian para investor invest lah di situ, bikin klinik ya setahun lah ngurus izin klinik kemudian bisa lah di situ. Itu minta investor yang tadi gula-gula tadi. Iya. Gula. Itu dibus lagi konsumsi gula. Iya. Pak. Ya, Jadi- bisa di samping tempat ngopi tuh ada. Jadi sambil ngopi sambil ngehemodialisa. Iya. Gila. Distopia banget. Bukan distopia itu tolol. Bukan distopia. Distopia itu sesuatu yang wow gitu, yang keren gitu. Itu nggak keren. Nggak cuma nongkrong ini, budayanya nggak cuma nongkrong, tapi sambil cuci darah. Oh, itu sudah apa? Hemodialisa. Jadi ini keren-kerenan gitu ya. Kamu hemodialisanya sekarang berapa kali seminggu? Aku sih 3 kali. Wah, aku nih biasanya ya seminggu lah, sama setiap hari ya. Aku udah ganti ginjal 3 kali. Bingung juga. Itu udah satu orang tuh. Kayak ngomong kayak gitu sebenarnya ini. Like gitu. Gak tahu. Kalau dari persebaran sebenarnya kalau kasus diabetes gimana sih? Emang cuma di Jawa aja apa? Rata-rata. Rata seluruh Indonesia berarti. Rata. Terutama di kota besar ya. Rata. Dan dari kelompok ekonomi mana aja kan, Mm-mm. nggak cuma yang pendapatannya tinggi, pendapatannya rendah pun juga kena gitu. Jadi rata. Emang akses terhadap makanan-makanan konsumsi manis itu emang mudah banget sekarang. Itu es teh manis aja dijual cuman berapa? 3.000. Masalahnya tuh aku tuh yang nggak menurut tuh agak wow gitu tuh. Es
teh manis emang dijual gitu, tapi es manis gede banget. Gede banget. Jumbo kan yang Sejumlah harganya murah banget lagi. Wah, Gila banget. soalnya kalau sekarang kan emang cuaca panas ya. Ya. Saya lagi hujan. kemarau basah katanya. Ini sebelum hujan ini panas rasanya. Bahkan ada ini ya, orang yang kerja di kesehatan gitu, dia bilang yang kesehatan, bahkan dia bilang dia pengen keluar dari pekerjaannya itu terus buka es teh manis karena emang putaran duitnya lumayan. Iya, habis itu buka hemodialisa itu kan. Iya. Kalau aku punya duit banyak juga, aku pasti satunya buka kafe yang manis-manis itu. Sampingnya klinik hemodialisa. Di ininya satunya klinik hemodialisa. Bikin masalah, bikin solusi juga. Gila. Jenius. Jenius itu. Jadi nanti kamu punya masalah dan gula darah ke kami. Aduh. Tapi kalau ngomong soal peningkatan kesehatan di Indonesia, Peningkatan kesehatan. iya peningkatan taraf kesehatan di Indonesia sekarang. Kemenkes itu mulai menggalakkan ini obat tradisional, obat herbal di klinik-klinik, di puskesmas lah, kayak jamu gitu. Itu menurut kalian gimana? Menurutku ya Rekomendasi sebenarnya itu kan kearifan lokal ya, jamu itu, jadi mengangkat kembali budaya itu bagus. Cuman yang kayak gitu itu semacam penelitiannya, pembuktiannya itu kayaknya kurang nggak sih? Penelitian clinical trial tentang jamu kayak gitu bukan kurang, pernah dilakuin. Yang berarti dilakuin. ya kalau itu kan sebenarnya kalau misalkan kita berkaca itu yang cukup agak maju itu TCM ya. Ya, Traditional Chinese medicine. Ya memang kalau misalkan jamu itu ya Ada Cina ya, Pak. aduh. Kalau memang jamu ya harusnya di saintifikan ke arah itu. Toh kita juga punya badan riset. Iya. Di sains kan nggak cuma jamu itu kan, maksudnya kan kalau di jamu itu kan juga nggak ada aturan konsumsi terus Iya. lain-lain itu kan juga nggak ada. Itu ya kan, ya namanya obat ya, substan ya. Iya. Ketika dia berlebih ya masalah. Iya, nggak ada yang misalkan kamu sentul misalkan kulit asam gitu, kalau dikonsumsi kebanyakan juga akan tetap Iya, masalah. baik terus. Kalau nggak salah banyak orang yang banyak minum jamu terus gagal ginjal, nggak sih? Apa batu ginjal bikin batu Ya ginjal. jamunya Iya. juga pakai gula. Dia kan biar manis, biasa yang pahit ya kan. Itu kan juga karena ini beberapa kayak misalnya dia nggak minum jahe nih sehari 3 kali, oke nggak pakai gula, tapi kan jahe sendiri kan kandung senyawa-senyawa yang salah satunya adalah imunosupresan segala macam. Dan itu anti-inflamatori ketika di taraf tertentu bagus, tapi ketika Berlebihan itu malah inflamasi itu dibutuhin gitu. Ke bypass terus kita. di hijack tubuh kita. Iya. Jadi ya itu tadi, makanya benar kata Miftah tadi, kayak jamu atau obat-obat tradisional atau ramuan tradisional Indonesia itu tuh nggak ada ya itu tadi, kayak dosisnya berapa sehari itu maksimal dikonsumsi berapa kali. Terus juga yang jadi problem itu yang kita temuin kasusnya ya Miftah, yang paling sering itu bahan baku kayak jamu itu, obat tradisional itu tuh nggak bisa diekspor itu karena
kandungan logam beratnya tinggi. Ya, ya, ya. Berarti kan itu kita perlu kontrol soal itu juga Pak. Kebunnya dari mana supaya itu. Sediaan. Iya, masyarakat Indonesia jadi masyarakat metal. Heavy metal. Jeng. Itu Iron Man udah lewat gitu ya. Ini ironnya udah ada di pembuluh darah. Iya, masyarakat plastik, masyarakat metal semuanya. Iron Man Jarvis lewat. Ya gitu. Kita banyak potensi, tapi nggak ada pemanfaatannya gitu. Nggak ada yang masuk ke situ juga sih. Jadi soalnya kalau misalkan ini mau masuk ke situ, problem sosial juga udah memenuhi pikiran masing-masing dari pembahasan yang kemarin itu. Ya anak udah pendidikan ke bawah masih kurang. Orang dokter juga sedikit. Iya, udah habis itu mengatasi masalah kesehatan juga udah habis pikirannya. Iya. Gitu. Ditambah lagi pemangku kebijakan nggak paham masalah grassroots. Pemangku kebijakan malah didudukin, kebijakannya nggak dibangun. Nggak dipangku. Kebijakannya didudukin. Waduh. Salah itu. Iya, malah yang dipangku kebijakan. No. Ya itu sih kacau. Mentasnya bukan mikirin masalah kesehatan caranya ini gimana, mikirin yang penting pendapatannya di atas 15. Iya, soalnya kalau memang ini diseriusin ya, kayak diseriusin gitu R&D soal kayak mana kita quality controlling, terus pemanfaatan ramuan tradisional lokal gitu. Iya. Maksudnya tahu yang ini buat apa, yang ini buat penyakit apa. Potensinya tuh gede ya, kayak kita ya itu tadi antek Cina itu tadi kan bilang di Cina ada Chinese traditional medicine itu kan, traditional Chinese medicine itu kan gila banget, bahkan dia punya sampai dokter Iya, spesialis ada dokternya sendiri di sini. TCM, terus ada dokternya sendiri, Universitinya jurusannya juga ada gitu. jelas ya. Ingat banget kalau Ya, kalau kita ngoprek ya bahasanya ngoprek itu apa, naskah-naskah kuno dari kerajaan-kerajaan pasti banyak juga kita, karena kita kerajaannya banyak lagi dari ujung sampai ujung. Maksudnya kalau ngimpor dari Cina jangan setengah. Nyontek Cina memang. Maksudnya caranya ke sini Ah, ya. Pasti sosial kredit dia tinggi. Kan dia di Cina berapa kali gitu. Naik kereta cepat gratis. Wais. Kereta cepatnya yang dapat gratis dia naik. Naik dia maksudnya apa gimana? Kereta cepatnya duluan, dia ketinggalan. Digosok. Ya, jalannya masih panjang banget sih menurut kalau. Bukan panjang lagi, orang nggak dimulai. Ya, panjang banget. Baru Kayaknya Indonesia emas baru kelihatan gitu Pak. Itu balik lagi sih ke yang punya kebijakan ini. Dia bikin roadmap-nya itu yang jelas lah gitu. Makanya kan kita bikin roadmap-nya yang jelas. Dibikin dulu makanya. Kamu kayaknya ikut aja jalan tol di mana-mana. Nggak ada. roadmap nggak ada pintu tol yang buat bayarnya soalnya. nanti soalnya pintu tolnya yang jaga orang. Balik ke zaman dulu lagi. Yang penjaga pintu tol. Orang lahan dan kaki kok bisa didudukin orang, Mas. Disewain lagi. Jauh. Mau diusir minta 5M. Nah, yang perlu diobati itu ya itu dulu sih.
pola pikir ya. Iya, problem sosial itu. Sosial. Lalu hanya menuju Indonesia mas. Iya. Begini dia oke lah di babat dulu lah ini setahun. Yang kekonyolan ini dibabat dulu setahun. Ya tanggapan masyarakat negatif dalam setahun kalau udah bener kayaknya dia gampang lagi deh kepilih. Kalau impactnya udah terasa positif juga. Iya. Di Indo tuh kalau di impactnya udah positif itu pilihan tahun kedua, pilihan untuk periode kedua tuh sangat easy kok. Orang Indonesia tuh sangat pemaaf kok. Dan itu tuh jarang ada yang melakukan gitu, jadi ya, kalau ada orang yang melakukan itu jadi kelihatan banget nggak sih? Itu maka juga tarik ulur kepentingannya. Iya, ada kepentingannya. Tapi kan katanya macan asli ya. Masa jadi army Macan Asia tuh Jepang nggak sih? Macan Asia. Emang ya. macan. Di Jepang ada macan. Nggak ada mas di Jepang macan. Itu matahari Asia. Zaman penjajahan. Untuk ini terus ini BNN mau menggalakkan untuk ganja medis. Ya gimana ya, masih butuh kajian lagi juga sih. Maksudnya udah gimana ya, penyalahgunaannya yang jelas masih Ya, itu yang sangat motif. Tapi kalau yang nanam burung Gak apa-apa. oke. Tapi ya itu, kalau misalkan kita membuat jalan burung kan harus yang profesional gitu. Burungnya profesional ya Iya. selama ini. Harus Rapi yang ya? rapi gitu. Jadi, Emang kalau burung aku sih pengen nyewa burungnya itu sih sebenarnya, kalau Iya. misalkan bisa. paling nggak menanam padi ya. Iya, hebat banget itu teknologi burung itu. Iya, nggak ada loh itu di negara lain. Apa negara maju sebutin, nggak ada sistem paket. Masalahnya kan Buru-buru. kendala menanam di pegunungan kan memang kayak gitu. Iya. Lahannya yang miring-miring, konturnya tidak jelas gitu. Kalau bisa Aksesnya memanfaatkan juga burung ribet. dengan kerapian seperti itu, udah Iya. maju banget. Itu biotek banget loh. Menggunakan organisme. Ya nggak perlu drone itu. Nggak perlu drone. Apa drone? Drone itu malah bikin masalah kan, gara-gara ada drone itu. Coba nggak ada. Iya. Pakai burung yang alami ya lagi. Aduh. Ganja. Ganja. Ganja apa ganja? Ya medis. Urgensinya tinggi nggak sih ganja itu? Iya itu tadi kata Meta. Memang butuh kajian medis yang lebih karena evidence untuk kayak misalnya ganja itu untuk nyembuhin apa gitu Banyak. juga kurang. Oh, sebenarnya kurang. Juga kurang. Masalahnya kayak misalnya yang ganja itu kan lebih kebanyakan ke yang hubungannya dengan neurotransmitter dan segala macam, dan itu pun ya ada satu dua yang efeknya oke, tapi beberapa juga negatif. Oh. Sedangkan ya itu kalau misalkan kita lihat prevalensi penyakit di Indonesia kan lebih ke diabetes, jantung. Iya, Apa hubungannya sama neurotransmitter? iya. Cuma penyakit depresi aja gitu. Iya. Kalah judul ganja. Namanya juga. Ya itu mungkin ada hubungannya. Itu tadi membuat masalah dan membuat solusinya. Double ininya. Double Tadi cuan. double cuan. Ya sama lah kayak kebijakan ojol lah ya. Iya. Dari konsumen dia ambil, dari driver dia, dari mitra. Metode bisnis ojol udah Terbukti itu. bukti cuan tapi masih rugi. Iya.
Kamu nggak tahu makanan yang cuan cu. Itu obat tradisional. Dan Ada nggak jamu dari ganja gitu? ya mungkin ada ya, jadi kita nggak tahu. Lagian juga kita mau bikin jamu dari ganja dari ini Udah dulu dikasih duluan ya. Iya. ada Cuma sebenarnya kalau bisa ekspor obat tradisional kan banyak banget alternatif. di Indonesia. Maksudnya yang nggak haram kan gitu kan. Maksudnya dari tiap daerah Legal. ada gitu kan, dari Bali, dari daerah timur. Iya, bahkan rumput perkarangan itu aja ada yang tanaman obat itu, wah banyak banget. Makan jarang ya. Bahkan yang nggak dijadiin jamu pun ada ya, cuman ambil daunnya dioles-olesin terus dibaca-bacain itu terus tidak ada. Di kempret. Cipratin pakai daun. Ayo, nggak ini keras. Saya ada lucu. Obat tradisional di masa entusias. Dan yang aku agak lucu tuh Bepom yang mempromot itu kayaknya betul. Kan dia badan pengawas ya. Pengawasnya. Tapi yang ngepromosiin dia. Maksudnya malah ini ya mempromosikan itu. Aja cuma mengawasi. Ya, harusnya kan gitu. Yang satu harus mengawasi. Yang KPAI dia cuma mengawasi, kira yang ini yang benar-benar di titelnya ada pengawas Bantu promosi. untuk mempromosiin. Sulit. Terus ini juga apa namanya, soal ujian sih banyak. Tapi ini yang agak miris sebenarnya di kita ini miris banget. Jadi banyak kan rumah sakit tuh pada tutup. Banyak yang dijual. Ya, gitu. Dan nggak dijual kalau tetap jadi rumah sakit, oke. Ini tuh bener literally tutup. Kenapa sih? Karena kurang dokter itu. Mungkin kurang dokter atau mungkin kurang pasien. Cuma bisa. Ada aneh ya. Padahal kan ya dari kemarin kita dengar kayak Menteri Menkes itu kan bilang kurang dokter dan segala macam, itu rumah sakit itu. Katanya Menkesnya juga, katanya proyek-proyeknya kesehatan itu bangun rumah sakit juga. Iya. Bangun rumah sakit tapi yang satunya ditutup gitu. Kalau rumah RSUD gitu, rumah sakit umum daerah itu dia dapat APBD sih. Dapat kan harus. Rumah sakit swasta aku oke lah. Jangan habis cari duit ya. Kalau itu kok sampai tutup itu aneh banget. Cuma sama kayak Trans Jogja ya gitu. Jadinya kacau ya, dapat anggaran ya. Sampainya dapat anggaran. Wah, BUMN mah bagus-bagus korupsinya. Gak ada tuh nilainya cuma ratusan juta tuh gak ada. Ada kelas mainnya sekarang. 3 BUMN itu. Pemimpinnya siap tapi nggak sekarang. Iya, Pertamina masih sampai masih. Sampai akhir liga ini berlakunya masih. Iya, karena belum ada lagi yang diungkap. Ya masih banyak lah, Antam kan belum. Gitu kan. Tapi ya itu kan bukan bahasa kita ya, kita kan lebih ke gizi dan kesehatan. Sudut pandang masyarakat. Ada.
menurutmu dosen-dosen kesehatan gitu cukup mumpuni nggak untuk mengajarkan? Ini oke, itu terlalu personal. Ini kurikulum di Indonesia untuk yang bidang kesehatan itu cukup up to date untuk case yang saat ini. Kamu kan di public health, Ya. kurikulum yang kamu pelajarin ini Ya. cukup up to date gak untuk diterapin di case yang ada saat ini? Kalau menurutku ya, masalah kesehatan di Indonesia ini kayak banyak banget, jadi rumit segala macem gitu. Terus kamu kan S2 ya, sedangkan S2 kan 2 tahun itu rasanya kurang lama karena rumit banget apa segala macem gitu. Ya itu kan ininya ya case masalahnya gitu. Tapi kan basic ilmunya itu loh. untuk solve itu lah. Untuk solve itu cukup nggak skill set itu untuk mungkin dari kurikulum yang kamu pelajari gitu, cukup ada apa namanya membantu nggak? Masalahnya kita perlu kritisi itu juga, soalnya aku mikir ya masalah kayak kesehatan ini tuh nggak cuman masalah di pemangku kebijakan, karena kalau pemangku kebijakan biasanya kan ada staff-staffnya nih. Kalau staffnya juga skill setnya kurang tadi, ya gimana juga nge-solve-nya. Ya kita tahu lah yang pemangku yang kepalanya nih pasti jabatan politik kan, misalnya jabatan terima kasih gitu. Tapi ya itu oke lah karena politik. Tapi kan biasanya tetap ada staff susnya tuh yang biasanya. Nah kalau staff susnya sendiri skill setnya kurang kan kacau. Kalau aku melihatnya ya dari teman-temanku itu biasanya mereka tuh ngumpul di solusi tertentu gitu, nggak banyak ide untuk ngapain gitu. Jadi ide-ide untuk solusi itu dikit. Ujung-ujungnya tablet tambah darah. Wah itu mah jualan dong kayak gitu. Kalau itu sih sebenarnya kalau di masalah entah itu di kedokteran ataupun seluruh bidang sih kayaknya riset gitu tuh, kalau menurut aku melihatnya sih bisa tahu misalkan barang ini impactnya positif, barang ini impactnya negatif, punya barang bahwa ini ternyata impactnya positif loh buat kesehatan, cuma ada missing link yang sangat fatal di Indonesia ini, makanya publikasi juga rendah itu adalah why itu positif, why itu negatif. Oke. Jadi tiba-tiba ini bagus gitu aja. Tiba-tiba ini bagus, tahu kalau riset kan banyak kan kayak gitu di sini kan. Yeah, ini meningkatkan apa gitu kan. Tapi why-nya Tapi why ini meningkatkan itu missing di situ. Studi mekanismenya masih sangat. Iya. Ya saya sama di kedokteran juga, aku kira juga. Nggak menjawab why. Soalnya kayak kita nggak solve gitu. Ya berapa kali juga ngobrol sama orang lagi studi kayak kesehatan kayak gitu ya juga kayak ngomong gitu. Impactnya dari itu kan sebenarnya malah gonta ganti solvingnya. Iya. Ini bisa loh ternyata buat nge-solve ini. Ini bisa loh buat nge-solve ini, cuma why kan nggak tahu. Kenapa ini bisa, kenapa ini enggak gitu kan, nggak terjawab. Dan dengan mengetahui kenapa kan juga bisa dicari yang mana yang terbaiknya gitu. Itu. Terus apalagi sekarang ya benar-benar dokter-dokter tuh banyak jualan banget. Urusan dokter itu kayak ribet banget gitu kayak Enggak, karena itu juga dibentuknya karena kayak gaji pokok dan segala macamnya itu kurang, dengan beban kerja yang cukup berat loh itu, karena dia anggap ya namanya diagnosis manusia lah ya, kadang adalah miss dikit gitu, biasanya impactnya nggak begitu fatal ya. Kalau yang fatal itu beda case ya, tapi kadang tuh kan kayak misalnya nih
ada beberapa penyakit itu tuh baru bisa ketahuan itu setelah 3 hari karena tesnya kayak gitu. Tesnya itu saat ini tuh Lama-lama. terbatasnya kayak harus dikulturin dulu atau segala macam, itu kan butuh waktu. Dia ngasih penanganan awal gitu, penanganan darurat lah istilahnya supaya ini tuh nih. Nah ternyata ini kurang cocok kayak gitu. Bisa aja langsung wah ini mau praktek gitu. Padahal kan biar sampai ke situ tuh ada ininya, ada waktunya gitu. Bukan kesalahan si dokternya juga, tapi memang tesnya itu belum memungkinkan terjadi ya ini. Emang keputusannya yang tepatnya emang belum bisa diputuskan saat itu Iya, juga, gitu. kalau yang dokter malpraktek yang benar-benar dia memang malpraktek itu kita kesampingin dulu kayak gitu. Ini anggap aja semuanya kayak dokter yang oke kayak gitu ya, pinter gitu, yang oke lah. Tapi ya kan tetap ada keterbatasan gitu tesnya, sampai kayak gitu. Apalagi kalau yang urusannya udah sampai kayak misalnya pengecekannya tuh alatnya itu nggak ada di sini, harus dikirim dulu sebulan kemudian baru datang. Sedangkan penyakitnya nggak tahu ini bisa menyebar cepat atau enggak. Iya, kayak misalnya cancer gitu, secara biopsi kadang nggak kedetek karena memang kan biasanya kalau selnya dia masih metabolisme selnya mirip-mirip sama sel normal kan, kedetek dikit itu nggak banyak gitu loh. Ya makanya kan mesti ujian stadium akhir kan. Iya, mesti ininya. Tapi memang ada beberapa yang dia itu nggak terbuka untuk suatu, ya banyak juga case yang dia nggak terbuka untuk kayak mungkin ini tuh gitu. Dia cuman kayak ini pasti ini gitu, itu ada juga. Sulit sih. Cuman ya itu, aku makanya penasaran sama sebenarnya kurikulumnya tuh cukup oke nggak sih untuk skill set basicnya itu Solusi itu untuk ya. untuk menangani masalah. nge-solve solusi ini. Ya itu. Kalau menurut tetap ya nggak terbiasa dengan pertanyaan. Bahkan kalau Kenapa misalkan bisa gitu, kenapa bisa gitu? iya. Bahkan kalau misalkan di aku juga kuliah kan mahasiswa cenderung menghindari pertanyaan. Masuk ke mekanisme yang gimana itu malah ngerti karena ya kan tahu sulit apa gitu. Isinya kayak gimana, kuesionernya ini. Habis itu hubungan antara kenapa pakai kuesioner ini, ya, biasanya pakai kuesioner ini biasanya jawabannya. Isi. Tapi ya itu sih kendalanya, kita juga ya itu ada kolaborasi studi di lintas bidang interdisiplinnya. Terlalu sulit banget loh. Kita berapa kali loh? Punya masih Kita berapa kali? Lah kayak kemarin aja nih di kamu kita ini sembromo aja kan. Wah ini kurang ini gitu, kesmas gitu. Dan maksudnya kan kolaborasi gitu. Bahkan ya maksudnya kalau ada kurang gitu ya tinggal diinin aja, ini harusnya ditambahin ini karena wah ini kalau bikin FMU begini pasti sulit banget untuk ya gimana caranya maju bro, maksudnya kalau ini ya kan dia harus kamu skill ininya harus ditingkatin kayak gitu loh, bukan langsung mengecilkan. Ya itu sebenarnya kan kamu collab sama ini aja gitu. Iya. Nah, itu kan solusinya kan bisa kayak gitu, kamu collab sama ini atau collab sama ini kayak gitu, tapi kan solusinya ya itu ya yang membidangi siapa kan bisa kan nggak harus di solve sendiri semua. Iya. Itu UGM maksudnya salah satu dari Perguruan tinggi terbaik Indonesia. top 10 lah, top 5 masuk Di itu masuk kan masih urutan 1, 2, 3. itu aja masih kayak gitu, apalagi yang bawah-bawah toh maksudku Kayak egonya ini sendiri. egonya
Maksudku di zaman sekarang ini nggak bisa berdiri sendiri kayak tadi nih, kita balik lagi ke jamu tadi nih, masalah jamu tadi itu kan nggak bisa cuman serta-merta orang farmasi doang kayak gitu. Kan harus ada public health, Ya, kenalin ke masyarakat, gaya kayak gimana? ada orang biotek kayak mana sih ini jamu ini tetap quality controlnya gimana, orang farmasi, orang dokter, kedokteran, Iya. Kolaborasi. kolaborasi, Komunikasi antar bidang itu kurang iya banget. maksudnya itu kan nggak bisa disortir gitu. Zaman dulu kan kayak riset kayak misalnya kimianya nggak berdiri sendiri, tapi pasti juga fisika dan segala macam. Sekarang malah harus spesialisasi Spesialisasi juga nggak spesial. spesial, masih kurang juga. Spesialisasi tapi nggak begitu menekuni bagian itu Iya. yang dispesialisasi. Di zaman kita Iya. aja pada protes ya, ada mata kuliah fisika itu ya. Iya. Malah penting. Gimana sih? Basic. Itu panjang sih kalau kayak itu bagus apa namanya mau mendongkrak kembali Kata ini apa kayak herbal Indonesia, jamu Indonesia gitu. Tapi ya jalannya itu roadmapnya harus dibikin kan belum harus dibikin dulu, nanti direvisi kan nggak masalah. Yang penting ada roadmapnya dulu. Kan buka jalan kayak pendakian ini kan buka jalur dulu. Habis itu jalurnya ini kan diperbaiki kan. Sebelumnya. Ya semuanya kayak gitu nggak sih harusnya. Ada. Ya itulah obrolan kita episode kali ini cukup berat. Jadi Seperti itu. Nggak tawa-tawa kayaknya kemarin. karena serius kita ini ngobrolnya harus berbobot dikit. Iya, jangan ketawa-tawa terus. Iya, ketawa-tawa terus. Walaupun jadi nggak menarik. Enggak apa-apa, nggak menarik. Ketawa-tawa juga belum tentu menarik. Oh iya. Oke. Makanya sekian podcast episode kali ini. Saya Punta. Saya Awi. Kita. Sampai jumpa di episode berikut.